saudara sekalian, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus kita bisa kembali berkumpul dan berbakti kepadanya. Biarlah kita serahkan kebaktian ini ke dalam pimpinannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan mulai kebaktian kita. Panggilan berbakti terambil di dalam Roma 5 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berbakti kepada Engkau. Kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati firman Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Dani. Tuhan berkati hamba-Mu ini, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar kebenaran firman Allah yang sesungguhnya dari Tuhan boleh dinyatakan melaluinya ya Tuhan. Dan kami senantiasa boleh diberkati melalui firman Allah. Jadikan kami terus Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kiranya Roh Kudus itu menyertai kami, memimpin kami, karena tanpa pimpinan Roh-Mu Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini untuk berbakti. Kiranya Tuhan memimpin sehingga tiba dengan selamat, atau berhalangan karena hal-hal yang lainnya. Kiranya Tuhan tolong selalu campur tangan di dalam setiap masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Glory Haleluya. Datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat malam Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat malam Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu panjang hari ini. Glory Haleluya, Glory Haleluya, Glory Haleluya, Glory Haleluya, Glory Haleluya, Glory Haleluya, Haleluya.
datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu, tersenyum kekasih. Ku ucapkan selamat malam, Bapa surkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan jalan hidup orang benar. Boleh tepuk tangan ya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Bab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Bab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Membangun juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Juga yang menopangnya dan
kembali. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudara kalian. Luka-liku kehidupan selalu ada ya, ada jatuh, ada bangun, semuanya selalu berlawanan. Berlawanan, ada siang, ada dan malam. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang selalu menjaga kita. Haleluya, puji Tuhan. Ulang kesaksian kami buka. Mungkin ada yang mau bersaksi, kami persilakan. Ada ke Ali? Oke, kalau gitu kami persilakan Koncu. Datang ke hadirat-Mu, ku berdoa kepadamu, ku bersyukur atas kasih-Nya. Ini aku diberkati-Nya. Haleluya, haleluya, puji syukur anugerahnya, tiadalah yang ku sembah, Yesus Kristus yang ku puja. Mari kita nyanyi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Dia. Ku datang ke hadirat-Mu, ku berdoa kepadamu, ku bersyukur atas kasih-Nya. Ini aku diberkati-Nya. Haleluya, haleluya, puji syukur anugerahnya, tiadalah yang ku sembah, Yesus Kristus yang ku puja, Yesus Kristus yang ku puja, Yesus Kristus yang ku puja. Terima kasih Koncu untuk puji-pujiannya. Tentunya saya terus mengingatkan bahwa kita bersyukur ya masih bisa berbakti kepada Tuhan. Sebetulnya ada 3 kesaksian yang saya akan bawakan. Pertama, waktu kemarin saya kontrol lagi ke rumah sakit, udah tiap bulan ya saya rutin, sampai suster dan mantinya juga kayaknya udah hafal banget gitu ya, karena kita sering ketemu tiap bulan. Setelah dicek darah, puji syukur hasilnya baik, kolesterol di bawah normal, semuanya di bawah normal ya, maksudnya bagus gitu ya. Kalau misalkan normalnya 150, saya ada di 130 ya. Lalu yang cukup mengejutkan istri saya kan kalau hasilnya suka di langsung di WA-in. Yang jadi perhatiannya itu fungsi ginjal. Fungsi ginjal waktu saya mau dioperasi itu 1,7, tapi masih bisa, dan puji Tuhan sekarang udah normal banget
tinggal 1. Normalnya antara 1 0, ini sampai 1,3 saya berada di 1. Ini tentunya berkat anugerah dari Tuhan ya, bukan karena usaha saya atau usaha istri saya, karena Tuhan selalu memberikan jalan melalui mungkin dari saudara-saudara yang ngasih masukan, harus minum ini, minum itu. Tapi itu semua tidak ada artinya kalau Tuhan tidak memberkati apa yang kita makan atau minum. Yang kedua, tentunya kita mengaminkan ya tentang suara Roh Kudus. Dulu saya pernah bersaksi, suara Roh Kudus itu bukan berarti dia berbicara, tapi melalui hati, seperti ada bisikan seharusnya apa yang harus kita lakukan. Waktu itu saya udah mungkin ya udah kurang peka sekarang ya. Waktu kemarin saya mau ke gereja untuk mengetes mic ini. Saya yakin itu semua peralatan ini udah ada di dalam kresek itu. Lalu pas saya keluar, seperti ada bisikan, coba cek lagi. Gak usah. Ini saya berangkat sampai sini. Lalu udah sampai di sini mau dipasang, dilihat betul ada yang ketinggalan. Kunaonku, aya nu ketinggalan. Nah di sini saya pikir, apa yang tadi ada suara-suara itu, cek itu. Beberapa kali bicara cek. Akhirnya mungkin karena kita kurang peka, atau saya juga nggak tahu apa memang saya kurang begitu dekat kepada Tuhan ya, dalam mendekatkan diri dalam doa masih belum istilahnya belum sungguh-sungguh. Lalu saya balik lagi langsung puji Tuhan, akhirnya bisa ya dicek di sini ya. Lalu setelah itu saya ke Erik, engkau mau duluan gitu. Saya mau beli makanan ikan di sebelah sana. Setelah itu saya berangkat. Pas saya lewat, saya kan jalannya lurus ke sana. Ada bisikan lagi Roh Kudus. Coba lihat tuh, teman kamu katanya. Itu saya punya teman namanya Ko Edi Cucu itu. Dia udah cukup lama sakit, seperti stroke ya, hampir 16 tahunan. Sekarang tokonya udah tutup. Lalu di situ saya sementara mau mengabaikan lagi. Nggak apa-apalah, mungkin nggak ini ya. Tapi beberapa lagi ngomong, coba kamu tolong cek ke sana. Akhirnya saya, tadi pengalaman pertama ini saya berhenti di tokonya. Tokonya udah tutup, udah gitu ada pembantunya. Ini rumah Ko Edi kan? Ko Edi Trikarya yang dulu toko elektronik, itu teman saya. Yang di situ teh bengong. Ko Edi siapa Ko Edi? Wah, saya pikir udah pindah. Ya. Loh, emang Ko Edi nggak ada? Oh, nggak tahu tuh di sini mah nggak ada Ko Edi. Akhirnya ada yang lewat, dia nanya itu. Pak, ini si bapak ini nanyain katanya dulu gitu. Oh iya betul, ini dulu toko elektronik, namanya Ko Edi. Iya Ko Edi Cucu kan, iya dulu di SDSB di sini. Akhirnya si ibu-ibu di situ, oh itu dia sekarang stroke Pak katanya. Stroke gimana? Bilang udah nggak bisa jalan. Jadi dia itu hanya tidur, kalau udah berbaring udah aja gitu, nggak bisa bolak-balik. Akhirnya boleh saya lihat ke dalam. Akhirnya dia juga bingung ya, mungkin takutnya saya siapa gitu. Akhirnya dia ke dalam dulu, izin. Oh iya udah masuk Pak katanya. Setelah saya masuk, saya ketemu dengan Ko Edi, teman saya itu. Saya sempat menangis karena badannya begitu kurus, dia udah nggak berdaya. Kakinya mengecil, ininya kayak tinggal tulang aja gitu. Dulu dia boleh katakan, istri saya juga tahu, orangnya cakep, badannya setara. Sekarang udah tak berdaya. Saya bilang, Ed, sambil saya pegang kakinya, dipijitin sama saya. Ed, saya udah lama gak ketemu ya. Ini Nandi, dia gitu aja, udah nggak bisa bicara. Lihat seperti dia mau nangis, tapi mau ngomong nggak bisa ngomong gitu. Akhirnya saya nggak tega waktu itu. Akhirnya
saya usap tangannya, lalu kepalanya saya ulas-ulas sambil nahan emosi saya untuk menangis. Akhirnya saya ngomong dengan pembantunya, gimana ini mama papanya kemana, kakak-kakaknya, adik-adiknya, dia kan paling besar ada di Jakarta katanya, tapi dia juga suka kesini sekali-kali. Wow, anaknya gimana, untung dia punya anak satu perempuan, anaknya pintar. Ya Tuhan, istrinya kemana sekarang? Bapak tahu kan istrinya stres katanya. Oh ya, maaf, saya tahu itu. Kebetulan dia mendapatkan, jadi istrinya itu agak kurang ini, jadi dia juga nggak ngurus suaminya, keberadaannya. Jadi sepertinya dia hidup sendiri. Lalu setelah itu saya minta izin dulu sebelum itu, boleh saya berdoa? Akhirnya ada di situ. Oh Pak silakan. Karena yang mengurusnya kayaknya dia udah diserahkan ke seperti nggak tahu suster nggak tahu apalah, dia sedikit, yang satu pakai kerudung tapi yang satu lagi kayaknya orang Chinese juga. Pak ini udah nggak berdaya katanya, ini juga punggungnya udah mengelupas karena dia nggak balik-balik gini terus. Akhirnya kalau dia ingin balik harus dibalikan katanya, semuanya kayak buang air apa itu juga udah diurus sama nggak berdaya. Tuhan, dalam hati saya, kalau Tuhan yang saya rindukan, kalau Tuhan memanggil saya, jangan sampai saya menyusahkan apalagi orang-orang yang terdekat saya, agar jangan menjadi beban bagi mereka ya Tuhan. Akhirnya saya teringat juga ke Pak Denny yang dengan kasih mengurus papahnya waktu dia sakit. Bagaimana saya merasakan begitu. Tapi Tuhan itu baik ya, dari sekian anak pasti ada yang Tuhan gerakkan untuk mengasihi orang tuanya, untuk mengurusnya. Akhirnya di situ saya minta berdoa sambil saya tumpangkan tangan, padahal saya nggak ada apa-apanya. Tuhan tolong, saya nggak banyak bicara, tolong kalau sembuhkan, tapi kalau memang enggak, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Lalu saya juga bilang ke Edi itu, Edi nggak sendiri, Edi dikelilingi oleh kasih Tuhan, oleh orang-orang yang mengasihi Edi, jangan merasa sendiri. Dia itu diam kayak ingin ngomong tapi nggak bisa ngomong gitu. Akhirnya ini bisa dia suka bisa pegang HP enggak apa, nggak bisa pegang HP. Kalau dia bisa pegang HP, tolong, di sini kan banyak aplikasi tentang firman Tuhan dan sebagainya, bisa di-setelin, karena dia mungkin kesepian juga, ingin ngomong nggak bisa ngomong, ingin bergerak nggak bisa bergerak. Karena saya nggak lama di situ. Akhirnya nanti ya kalau saya ada kesempatan lagi, saya nggak janji nih, kalau saya ada kesempatan lagi nanti saya nengok Edi lagi. Karena saya pergi di situ. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya tidak istilahnya mengikuti suara Roh Kudus. Kalau saya bablas mungkin nggak dapat berkat ya melalui ini. Karena saya bisa mendapatkan lebih arti kehidupan ini. Hidup ini sungguh, manusia itu apa yang disombongkan, begitu lemahnya, tak berdaya. Jadi kita jangan sia-siakan hidup ini. Selama kita masih bisa melangkah, masih berbakti, masih bisa berjalan, pergunakanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Baik saudara sekalian, kita akan lanjutkan kebaktian kita dengan nyanyian Dasarnya Teguh, lalu Ibu Lucy akan membawakan doa syafaat. Dasarnya teguh bagi yang beriman, yang lari padanya selalu aman, janjinya tetap, tak perlu engkau berlindung padanya, sabdanya benar. Di waktu sedih, sakit atau senang, di waktu mewah, makmur atau kurang,
dekat. Dikala cobaan membayangimu, ketika bencana menurutku, rahmatku cukup. Jangan kau mengeluh, hidupmu teruh, imanmu teguh. Karena pada Yesus tetap imanmu, tak akan engkau dikalahkan setru. Walaupun neraka siap menelan, tak akan aku tinggalkan. Evolusi kami bersilakan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha sempurna, Allah yang patut kami sembah dan puji. Terima kasih Tuhan, hari ini keberadaan kami atas kasih Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah-Mu untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ada bersatu hati untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam doa-doa kami kepada Engkau. Tuhan, kami ingin terus berdoa kepada-Mu Tuhan untuk bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan kasih-Mu Tuhan. Kiranya bangsa ini memiliki kasih satu dengan yang lain, sehingga hidup kami boleh tercipta rukun satu dengan yang lain, memiliki toleransi yang tinggi antar sesama manusia, sehingga kami yang berbeda suku, bangsa dan agama ini Tuhan boleh hidup rukun dan damai atas kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini Tuhan, kami tidak akan mampu untuk menciptakan hal-hal yang baik. Tetapi karena kasih Tuhan boleh tercurah, biarlah kami boleh terus menjalankan kehidupan ini dengan rukun satu dengan yang lain. Kami ingin terus berdoa Tuhan untuk pemerintahan negara Indonesia ini, kiranya Tuhan Yesus pimpin pemimpin yang lama sehingga menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan biarlah kami boleh sambut pemimpin bangsa Indonesia yang baru. Kiranya Tuhan Yesus sertai, hikmat marifat Tuhan boleh menyertainya Tuhan, sehingga Indonesia ini dapat dikelola dengan baik, dapat dipimpin dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Kiranya kami bangsa Indonesia boleh merasakan kemajuan yang merata, kemakmuran yang merata Tuhan, perekonomian yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh hidup sejahtera ya Bapa. Itu semuanya kami hanya mohon kepada Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami ingin berdoa untuk keamanan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang melingkupi negara Indonesia ini Tuhan, dan seluruh bangsa Indonesia ini dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh terlindung dan aman ya Bapa. Bapa, kami ingin berdoa Tuhan untuk Cianjur. Kiranya kami boleh terus menyerahkan kota kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Bupati beserta jajarannya, di mana di Cianjur ini masih kekurangan dokter spesialis ya Bapak, yang masih diperlukan oleh masyarakat. Kiranya pemimpin daerah Cianjur ini dapat mencari solusi yang terbaik ya Bapak, untuk umum, untuk masyarakat Cianjur ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, hikmat Tuhan terus menyertainya, sehingga Cianjur juga Tuhan dapat sejahtera
dapat maju, yang dapat dirasakan oleh seluruh daripada masyarakat Cianjur ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk masa terakhir jabatan dari Bapak Bupati beserta jajarannya, di mana akan ada pilkada di Cianjur ini. Kiranya Tuhan Yesus tolong, Tuhan yang berikan kelancaran siapapun calonnya ya Bapak. Hanya Tuhan yang pilihkan bagi masyarakat Kota Cianjur ini. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Kami terus berdoa untuk BKSAG Cianjur, Cianjur Kota dan sekitarnya, Ciranjang, Cipadmi, Cipanas, Cianjur Selatan. Kiranya Tuhan Yesus menolong, berkati hamba-hamba Tuhan yang duduk di dalamnya. Kiranya mereka semua dapat menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin berdoa untuk gereja induk kami, Gereja Bait Lahim Bandung yang dipimpin oleh Pendeta Tony Senduk. Kiranya Tuhan Yesus menolong, hikmat Tuhan menyertainya, sehingga beliau dapat memimpin dengan baik. Dan ada satu visi misi yang sama, yang membuat maju semua cabang maupun pos PI. Kiranya Tuhan tambahkan semuanya Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, baik yang sudah ada di cabang-cabang pos PI maupun yang masih kosong. Kiranya Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan di sana. Tuhan cukupkan segala keperluannya Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Dan bagi cabang atau pos PI yang belum memiliki hamba Tuhan, kiranya kami boleh serahkan dalam perencanaan Tuhan untuk gerejamu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Baptis Cianjur ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dengan kesetiaan yang teguh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami setiap keluarga per keluarga, memberkati setiap usaha pekerjaan kami, memberkati semuanya Bapa. Dan Tuhan juga berkati hamba-Mu Padeni dan istri yang selalu melayani kami Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, tambah hari tambah luar biasa. Berkati usaha dan pekerjaannya, juga berkati anak-anak menantunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah lama tidak beribadah dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus yang akan melawat mereka, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami terus berdoa juga untuk Eri sebagai pengelola daripada toko buku ini, Blessing. Kiranya Tuhan Yesus pimpin Eri, hikmat Tuhan terus menyertai Erik, dan biarlah toko ini terus menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami sebagai jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan boleh memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, bahwa kami tidak gentar menghadapi tahun ini Tuhan dan tahun yang akan datang, karena Engkau adalah batu karang kami, tempat perteduhan kami, tempat perlindungan kami. Kiranya iman kami boleh terus percaya kami hanya terus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon Tuhan ampunan-Mu bila banyak hal-hal yang tidak berkenan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Lucy. Tiba saatnya kita masuk kepada persembahan. Doa persembahan nanti Ko Incu yang akan membawakan. Panggilan berbakti terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8. Ya. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kami persilakan Ko Incu untuk berdoa. Bapa kami yang kudus di dalam surga, dikuduskanlah nama Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah rezeki pada hari,
dan mohon diampuni segala dosa kami seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi Bapa bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Bapa. Segala puji dan syukur Engkau bimbing kami, sertai kami di masa ini kami berkumpul bersama-sama datang ke hadirat-Mu Bapa, untuk senantiasa bersuka cita memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkau Tuhan kami, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih dari kami syukur sekali Bapa kepada Bapa, Engkau telah memberkati kami semua di dalam pelayanan kehidupan kami masing-masing, baik pekerjaan-pekerjaan yang kami hadapi, Bapak pekerjaan kami melayani. Terima kasih Bapa, bekerja atau berdagang atau apapun ya, bukan Engkau senantiasa memberkati kami hingga saat ini Bapa kami boleh mengembalikan sebuah persembahan yang kami layani lakukan ini demi kemuliaan Bapa di surga, hanya di dalam nama Bapa Putra Kudus dan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih. Kita nyanyikan berkati persembahangku. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan berkuasa. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Terima kasih untuk persembahan saudara sekalian. Tuhan Yesus pasti memberkati. Pembacaan Alkitab terambil di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan sampai dengan 7. Saya akan bacakan. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Suaramu Kurindukan. Suaramu kurindukan, buka telingaku. Suaramu kurindukan, diamkan jiwaku. Suaramu Tuhan kurindukan, buka telingaku. Ku menyerah, ku rindukan suaramu. Suaramu kurindukan, Tuhan hidupku.
sediakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan. Baik, shalom, selamat sore. Saya mau ajak kita naikkan satu pujian. Lagunya gini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti, amin, segala yang ku perlu. Katakan kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku mau bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami hanya mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab rancangan-Mu selalu sempurna buat hidup kami. Kami hanya mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab tidak pernah salah langkah yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau tetap bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab kami percaya keajaiban, mujizat selalu ada dalam hidup kami setiap hari, setiap saat. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan biarlah hati kami Tuhan boleh senantiasa melimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu, karena sungguh Engkau Allah yang baik buat hidup kami. Bahkan firman-Mu yang Kau sediakan buat kami Tuhan mengajar kami, untuk kami boleh senantiasa melihat, merasakan, menikmati saat-saat kami bersama dengan Tuhan selama kami masih ada di muka bumi ini.
Kami tahu satu hari nanti kami akan ada bersamamu di surga. Biar saat ini kami boleh menikmati masa-masa yang indah bersama dengan Tuhan ketika kami masih ada di bumi ini. Terima kasih untuk semua pengalaman. Terima kasih untuk semua kejadian yang boleh kami alami dan kami jalani, yang membuat hati kami boleh terus bersyukur dan bersyukur kepadamu, sebab begitu ajaibnya Engkau buat hidup kami. Bahkan firman-Mu Tuhan sore hari ini juga Engkau siapkan untuk kami menjalani hidup ini dengan pengetahuan yang dari Tuhan, sehingga iman kami bukan hanya sekedar iman menerima keselamatan, tetapi kami boleh punya iman yang semakin bertumbuh dan bertumbuh. Sehingga satu hari nanti Tuhan, kami akan melihat bagaimana Tuhan memakai hidup kami dengan lebih dahsyat lagi untuk sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, ini waktu-Mu mengajar kami, ini waktu-Mu untuk mendidik kami, ini waktu-Mu untuk menegur kami. Dan hamba-Mu yang Kau anugerahkan kemampuan untuk menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh kami semua, sehingga kami punya hati murid, telinga murid, pikiran seorang murid yang selalu rindu untuk belajar, hingga kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai, kami berdoa secara khusus untuk kawan dari Panandi. Kami berdoa untuk Ko Edi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah, Kau menyembuhkan, Kau memulihkan, Kau memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya, sehingga boleh menjadi kesaksian baik untuk dirinya juga untuk sekelilingnya, dan nama Tuhan pada akhirnya akan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih untuk semuanya ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya mau ajak kita membuka kitab Amsal pasal yang keempat. Amsal 4 ayat yang ke-27. Amsal 4 ayat yang ke-27. Mari kita baca sama-sama. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkan kakimu dari. Saudara, kalau saya cuma baca ayat ini bingung gak saudara? Ini pada ini saya ngomong naon. Jauhkan kakimu dari kejahatan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tolong versi King James ya. Nah, ini versi King James ya. Turn not to the right hand, not to the left. Ada kata turn, T-U-R-N. Bahasa aslinya ditulisnya natah. Waktu saya coba cari arti natah, itu bahasa Inggrisnya diterjemahkannya stretch out, melebar, meluas, tidak diam. Kenapa tadi di doa saya berdoa, Tuhan biar iman kami tumbuh. Iman itu harus melebar, meluas, tidak cukup hanya dengan terima keselamatan kita masuk surga. Tadi pagi kami berdiskusi di kelas sekolah minggu. Apakah perbuatan baik menentukan atau tidak masuk surga? Saya bilang tidak. Tetapi itu melengkapi iman yang dianugerahkan buat kita untuk kita bisa ada di surga. Tapi apakah kita ini hidup cuma di surga nanti? Enggak, kita masih hidup di dunia ini, kita masih hidup di muka bumi ini. Dan hidup di muka bumi ini adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Kalau tadi lagu kedua Panandi, jalan hidup orang benar diterangi oleh firman Tuhan, apabila ia jatuh tidak dibiarkan sampai tergeletak. Pernah jatuh? Pernah. Tergeletak? Tergeletak mungkin. Merasa gak sanggup lagi berdiri. Tapi tadi Tuhan katakan di lagu tadi, tangan Tuhan yang pegang kita dan tidak akan pernah dibiarkan. Bagaimana kita bisa merasakan kita tidak tergeletak kalau kita tidak pernah punya iman yang mau mengalami
Tangan Tuhan menarik kita dan mengangkat kita. Bagaimana mungkin kita bisa berkata imanku ingin diperluas oleh Tuhan, tapi kita tidak pernah mau bergerak dengan Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa iman kita ini harus bergerak, dan ketika iman kita bergerak meluas, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena yang bikin kita bisa nyasar adalah ketika kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Semua yang ada di muka bumi ini membuat perhatian kita, fokus kita hilang. Karena ke kanan dan, saudara tahu keretek, delman tahu? Ya delman, ditariknya pakai apa saudara? Kuda. Kalau di daerah Sumatera ditariknya pakai sapi. Ada yang pakai kerbau. Tapi pernah perhatikan, cuma kuda yang dikasih kacamata. Nggak ada sapi pakai kacamata sapi, nggak ada. Belum pernah saya dengar istilah pakai kacamata sapi, nggak ada saudara. Tapi kacamata kuda. Kenapa dia dikasih kacamata? Bukan kacamata gaya gitu. Supaya fokusnya dia nggak kemana? Nggak ke kanan, nggak. Tapi lurus. Karena kalau dia nggak dikasih kacamata saudara, itu kusir setengah mati saudara. Biar dia bisa narik kendalinya gimana pun juga, kalau kudanya ini nggak dikasih fokus untuk ke depan, dia akan belok kanan kiri, bagaimana dia? Hari ini kekristenan kita harus diakui, kita harus pakai kacamata kuda. Supaya apa? Supaya kita tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Oh, mulai besok mah kata Pak Denny juga, saya mah jalan tanya kalau di pasar tel lempeng, ci bunga liuk, saudara. Bukan. Saudara, kita diingatkan sama Tuhan, iman kita ialah iman yang harus terfokus sama Tuhan, tetapi kita di tengah perjalanan iman ada saja yang bikin kita nyimpang ke kanan dan nyimpang ke kiri. Oleh karena itu iman ini harus ditambah dengan kebajikan, dan kebajikan itu harus ditambah dengan yang namanya pengetahuan. Yang tadi kita baca, kitab Petrus. Ketika iman ini tidak ditambah dengan pengetahuan, maka imannya stuck. Oh, yang penting makan ke surga. Udah, ngapain lagi? Orang udah dapat free tiket, masuk langsung. Betul, mari perhatikan kitab Titus sebentar. Kitab Titus pasal yang ketiga. Ayat yang kelima. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia, Tuhan, telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jelas ya? Tetapi karena rahmat-Nya, anugerah-Nya, kasih-Nya oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dikerjakan oleh Tuhan, keselamatan. Manusia nggak bisa. Loncat ke ayat 8. Mari perhatikan sama. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah apa? Percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Itu yang baik dan berguna bagi manusia. Ke surga baik? Baik. Berguna? Ya. Tapi tambahkan dengan usaha melakukan pekerjaan yang kenapa kita harus baik? Ya karena Tuhan yang minta kita. Enggak cukup cuma terima rahmat-Nya diselamatkan, tapi mari berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik. Keselamatan karena perbuatan baik? Tidak. Karena rahmat-Nya Tuhan. Tapi perbuatan baik harus dilakukan karena itu berguna buat hidup kita. Sorga nggak perlu perbuatan baik. Yang perlu perbuatan baik di mana? Di muka bumi. Siapa yang perlu ngerasain? Orang sekitar kita. Apa yang pernah dilakukan sudah baik. Luar biasa. Dengar suara Tuhan, mampir, dan dia lihat temannya. Saya yakin, saya percaya di dalam roh. Dia dikuatkan. Sekalipun nggak ada respon. Sekalipun mungkin dia cuma bisa menangis. Tapi di dalam rohnya,
saya percaya dia dikuatkan. Kenapa sekarang kita harus menambah pengetahuan buat iman kita? Amsal 1 ayat 29. Amsal pasal 1 ayat 29 sampai ayat ke-33. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kenapa harus ditambah pengetahuan kita? Karena kita tidak akan pernah tahu kapan yang namanya dahsyatnya malapetaka ada dalam hidup ini. Gak pernah tahu. Kalau kita gak mau dengar-dengaran suara Tuhan lewat firman Tuhan, kalau kita tidak pernah mau mulai mencintai firman Tuhan, mengenal Tuhan, haus akan firman Tuhan, yang setiap hari Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita, jangan salahkan ketika kita menghadapi segala sesuatu dan kita dengan mudahnya jatuh dan akhirnya kita menjadi kecewa sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi, karena engkau tidak pernah mau mendengarkan apa yang diajarkan. Engkau tidak pernah mau menikmati pengetahuan yang Tuhan sudah siapkan. Bahkan engkau benci sama pengetahuan. Jemaat yang mula-mula di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan 46 mengatakan setiap hari mereka bertekun dalam rumah ibadah dan setiap hari mereka tekun berdoa. Setiap hari mereka rajin mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari mereka rajin setia dengan firman Tuhan. Makanya kenapa kita selalu diingatkan baca Alkitab. Gak ngerti, gak apa-apa, baca aja. Nanti Tuhan akan bicara sendiri dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Ada dua cara Tuhan membuat kita bisa mengetahui firman Tuhan dengan lebih lagi supaya iman kita bertumbuh. Satu, lewat kesendirian kita dengan Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat 6. Matius pasal 6 ayat 6. Firman Tuhan katakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini punya waktu sendiri dengan Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk sendiri dengan Tuhan? 5 menit? Gak apa-apa. 10 menit? Gak apa-apa. Bangun tidur? Gak apa-apa. Anda menikmati sendiri dengan Tuhan. Dan Tuhan akan bicara dalam hidup ini. Dalam hidup kita. Yang kedua, pengetahuan iman kita ditambahkan dengan cara seperti ini. Kita ada di tempat ini bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 dan 25. Firman Tuhan katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Selain kesendirian kita dengan Tuhan, persekutuan kita ini yang bersama itu akan menambah pengetahuan akan iman. Apa yang Bapak Ibu Saudara dapatkan dari tadi kesaksian? Kepekaan akan suara Tuhan. Oh, saya dengar suara Tuhan bilang gini. Saudara, Tuhan bicara dalam hati kita. Dan cuma kita yang tahu Tuhan sedang bicara dengan kita. Nanti kepekaan itu akan terasa ketika kita semakin sering berkomunikasi dengan Tuhan dalam hidup ini. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa buktikan itu. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita pribadi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, baca firman Tuhan, itu jadi dasarnya. Minggu lalu saya mengatakan bahwa ketika bangsa Israel keluar dan menyeberangi sungai Yordan, dengan berbagai macam tantangan, maka di ujung sungai Yordan ketika mereka sampai, saya bilang mereka bukan enak-enakan.
Hari ini saya akan kembali kita lihat kitab Yosua. Buka Yosua pasal 5, 6, dan 7 yang nanti saya menjadi dasar khotbah saya. Ya. Kenapa? Karena imannya harus ditambah dengan pengetahuan, dan kadang Tuhan harus menyampaikan pengetahuannya dengan sesuatu yang memang sangat-sangat tidak enak untuk dihadapi. Ketika bangsa Israel itu sudah sampai ke ujung dan dia begitu bangga karena sungai Yordannya sudah terbelah dan mereka jalan dengan lancarnya sampai ke ujung, kesabaran orang-orang itu menunggu sampai selesai panjangnya perjalanan mereka dan mereka sudah sampai di ujung. Dan setelah sampai di ujung, buka kitab Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. Ketika semua orang raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel. Jadi ketika orang Israel ini berhasil nyebrang, orang-orang Kanaan, orang-orang Amori ini kaget. Karena itu salah satu cara supaya mereka nggak bisa diserang orang Israel. Sungainya begitu panjang. Begitu orang Israelnya sampai di depan mereka, mereka kaget. Ya Allah, ya saya harapin, wah cilaka ini kita. Orang Israelnya, hebat kita mau udah nyebrang. Tapi perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua, ketika mereka udah sampai nih, orang Israel udah sampai, udah oke lah, udah Tuhan udah nolong aku, ya aku pasti masuk. Berikutnya kata, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua. udah menang ini, udah mau perang, udah siap masuk negeri yang dijanjikan. Kata Tuhan, stop dulu, disunat dulu. Hati-hati dengan kata-kata ini, saudara. Disunat untuk kedua kalinya, artinya ini orang-orang Israel yang waktu keluar dari Mesir, ini orang-orang yang lahir di padang gurun. Orang-orang yang terdahulu sudah mati. Ada banyak pemberontak, ada banyak orang yang menentang Tuhan dan mereka mati di padang gurun. Ini orang-orang yang lahir di padang gurun. Sampai mereka sampai di ujung sungai Yordan dan mereka nyebrang. Jadi yang dimaksud dengan disunat untuk kedua kali ialah mereka yang belum pernah selama di padang gurun. Sampai di sungai Yordan ujungnya, sampai di negeri yang dijanjikan, mereka harus disunat dulu. Baru mereka nanti melakukan tugas yang berikutnya. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kemenangan yang didapat oleh orang Israel harus mereka lakukan juga dengan ketaatan mereka kepada Tuhan. Kadang kalau udah menang, udah euforia, saudara. Udah ngerasa, orang udah dalam Yesus kok, tenang aja. Tapi Tuhan katakan, buat pisau dan sunat. Lalu mari perhatikan Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-8. Yosua pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka zaman sekarang ya, sunat itu udah pakai teknologi tinggi ya. Jadi pagi disunat, sore udah lari-lari, saudara. Zaman itu saudara bayangin, Yosua suruh bikin pisau dari, kalau ada gurinda mah iya, saudara yakin, ujungnya seket, saudara. Ini batu, saudara, kayak dikeprekan ya murahnya. Wow, bangsa Israel disunat di depan musuhnya dan untung. Ini Tuhan kerjanya luar biasa. Itu musuhnya kalau lihat ini orang Israel lagi tinggal loler, saudaranya. Kalau orang Sunda bilang bagi pada tidur, saudara, lagi menikmati hasil sunatan, saudara. Sampai mereka sembuh, wah udah tinggal diserbu balik, saudara. Habis itu semua. Wah boro-boro megang pedang, saudara. Mereka lagi sakit, tapi firman Tuhan katakan mereka diam sampai mereka sembuh. Bayangin waktu yang diperlukan untuk jadi sembuh di tengah-tengah kesakitan. Ketika mereka menang, ketika mereka yakin Tuhan sudah tolong mereka, maka mereka harus mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan bayangkan, ada waktu yang kembali harus diperjuangkan oleh mereka sampai mereka bisa jadi sembuh.
Dan setelah sembuh, sesudah sembuh nih, udah sembuh, mereka ngadepin lagi tantangan yang baru. Mari perhatikan ayat yang ke-11. Ini pernah saya katakan. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil dari negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah. Udah sunat, sakit, nunggu, selesai, sembuh, mereka makan, dan mulai besoknya mereka nggak terima makan gratis dari Tuhan. Mereka harus kerja, mereka harus berusaha, mereka harus tanam, mereka harus berupaya supaya mereka bisa makan. Kemenangan yang Tuhan berikan ketika mereka nyebrang sampai di depan sungai Yordan sudah terlewati, tidak membuat mereka akhirnya sudah santai, tenang. Sungai aja bisa dibelah, besok roti capcay puyong, hai pasti Tuhan kirim. Enggak saudara, sunat dulu, udah disunat mereka kudu kerja bikin roti. Aduh Tuhan, apaan baru juga sembuh, atuh kudu ngagiling terigu gitu ya. Kudu bikin roti dari gandum buat makan, karena kalau mereka nggak bikin mereka nggak makan, karena besoknya makanan gratisnya udah stop dari Tuhan. Kadang kita diajar sama Tuhan. Ketika kita sudah menang, ketika kita sudah merasa wah aku luar biasa dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan, tapi di ujungnya saudara, Tuhan beri lagi satu tantangan yang besar yang membuat kita sering kecil hati. Makanya kenapa iman itu harus ditambah? Karena kejadian yang tidak akan pernah kita duga bisa terjadi di depan kita. Mana orang Israel mikir, akhirnya harus makannya, harus cari. Selama ini 40 tahun mereka makan gratis terus. Mana disediakan pagi, sore, burung puyuh dikirim sama Tuhan. Dan hari itu berhenti semua. Stop. Dan mereka harus bekerja, belajar dari tanah Kanaan yang Tuhan sudah berikan buat mereka. Tantangan dalam hidup ini akan selalu ada dalam hidup kita orang percaya. Dan ketika tantangan itu ada di depan kita, lakukan ketaatan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Maka kita akan siap ngadepin yang namanya tantangan. Enggak berhenti sampai di situ, saudara. Disunat sudah, harus kerja sudah. Pasal yang ke-6. Mari kita baca sebentar pasal yang ke-6. Ayat 1. Mereka udah sampai nih, udah disunat, udah beres, mereka udah bisa bikin makan sendiri, mereka mau masuk ke kota yang diserahkan sama Tuhan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel dan tidak ada orang keluar atau Bu Encai sama Bu Lucy pernah ke Cina dan naik di tembok Cina. Berapa hari Bu kalau mau naik nepi ke ujung ti ujung? Kira-kira? Ketutup saudara. Dulu waktu pertama bulu tangkis dari Cina keluar dan mulai bertanding di dunia internasional, semua kaget saudara. Ini Cina main langsung menang, langsung juara sampai hari ini saudara. Teknologi hari ini semua made in Cina. Speakernya JBL saudara, Amerika. Lihat mereknya di belakang, made in Cina. Semua Cina. Semua. Mereka punya benteng yang orang luar gak bisa masuk ke dalam, gak bisa lihat di dalam kayak apa. Tiba-tiba mereka keluar jadi negara yang superpower. Orang Israel ketika sampai di ujung sungai Yordan, udah lakukan semuanya, kami udah menang. Ya, ayat tembok. Perhatikan ayat yang kelima, pasal yang kelima. Mundur satu pasal, Yosua pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-13. Jadi ini udah beres nih, Yosua nih udah sampai di ujung, udah siap untuk. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Jadi dia lagi ngeliatin saudara ya. Ini visualnya saya coba gambarkan gitu. Begitu sampai saudara, ini orang Israel udah semua, dia ngeliat ini, tembok.
dan ditutup lagi. Nggak bisa lihat ke dalam, orang dalam juga nggak bisa lihat dia. Tuhan, baru juga beres semuanya. Sekarang ada tembok di depan saya. Kumacara, gimana caranya saya bisa masuk ke sana? Lalu dia lihat ada seorang yang berdiri di sana dan dia tanya, "Hei, kamu TCS atau lawan?" Lalu malaikat ini bilang, "Aku kawanmu. Buka sepatumu, buka kasutmu. Tempat engkau berdiri ini tempat yang suci." Baru dia sadar, dia ketemu Tuhan. Dan dilanjutkan ke pasal yang ke-6 yang tadi ayat 1 yang kita baca. Temboknya besar, gede, susah dilewatin. Gimana caranya? Yosua lagi bingung. Tapi Tuhan berkata di ayat yang kedua, "Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah." Udah menang lagi nih. Yakin Tuhan udah ngomong, yakin menang. Wah, udah siap. Oke Tuhan, lakukan. Ayat yang ketiga, saudara. Haruslah kamu kelilingi kota itu. Semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Aduh Tuhan, kenapa enggak langsung aja cukur gitu Tuhan, beres kan? 6 hari kamu harus keliling. 1 hari 1. Ayo, untuk ya, sudah, ayo baris. Nanti kita cobain, saudara ya, kita akan ngeliling Cianjur, saudara ya. Setiap hari, saudara, 1 hari. Dan hari yang ke-7, firman Tuhan katakan, 7 kali kamu keliling. Waduh Tuhan, udah nggak boleh ngomong, nggak boleh teriak, nggak boleh apa-apa, betem, saudara. Kalau 1-2 orang, saudara, yang lain menunggu aja jongkok. Ini semua, saudara, masih muter sampai mungkin orang Yerikonya yang di atas benteng, ini orang Israel, wah stres ini orang Israel. Dan hari yang ke-7, firman Tuhan katakan kamu tinggal bersorak. Kan kayak gampang ya, cuma suruh jalan, apa susahnya? Tapi pernah bayangkan, saya pernah ikut, satu hari saya pernah ikut di satu gereja dan kami ada doa keliling. Dan waktu itu kami mau ada KKR di Cimahi dan kami keliling kota Cimahi. Doa keliling pakai mobil memang, saudara. Kita doanya pakai mobil. Hari pertama 1 keliling, hari kedua 1 keliling, hari yang ke-7 saudara kami 7 keliling muter, saudara. Cimahi itu berarti mulai dari batasnya itu mulai dari Cimindi itu keluar lagi di daerah Batu Jajar, saudara. Gitu keluar. Jadi muternya lumayan jauh, saudara. Wah, pakai mobil. Dan kita ditegur sama kepalanya waktu itu. Karena yang nyetirnya ngebuting, saudara. Atau gimana doa, saya juga main gitarnya udah goyang-goyang di belakang, saudara. Karena kita keliling. Ya. Jadi ketika orang Israel ini sampai dia lihat ada tembok di depan dia dan Tuhan katakan kamu bisa runtuhkan tembok itu dengan cara kamu keliling. Dan mereka akhirnya keliling. Sampai di hari ke-7 tembok itu runtuh karena mereka bersorak. Di hari ke-7 tembok itu runtuh. Seorang peneliti melihat runtuhan tembok Yeriko. Dan ketika dia melihat, dia menyelidiki, dia katakan dalam satu dalilnya, tembok Yeriko runtuh seperti terkena bom atom. Runtuhnya itu bukan buar, tapi roboh. Dan mari perhatikan ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Hancur, saudara, temboknya. Beres? Enggak, saudara. Berikutnya apa, saudara? Mereka harus manjat. Yang tadi masih Mi. Mereka harus manjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan enggak berarti udah wah buk gitu. Enggak, saudara. Jalan lagi manjat, saudara. Bayangin pernah manjat di reruntuhan?
bukan kerjaan gampang, saudara. Yang ngebangun rumah, saudara, Bu Yindin udah selesai ngebangunnya, saudara. Pan di mata ada berangkalnya. Ngelangkah tuh susah, saudara, berangkal. Ini tembok, saudara, satu tembok diruntuhin sama Tuhan dan orang Israel harus masuk ke dalam dengan cara manjat. Zaman itu nggak ada bulldozer, saudara. Bayangin mereka harus manjat dan mereka harus rebut kota itu. Mereka harus lawan orang Yeriko, mereka harus lawan orang-orang di dalamnya supaya mereka dapatkan negeri yang dijanjikan sama Tuhan. Mujizat dalam hidup kita bisa terjadi ketika kita juga mau bertindak. Ada mujizat yang kita nggak bertindak? Ada. Pernah baca Alkitab tentang seorang yang lumpuh dari lahir di kolam Bethesda? Dia nunggu apa? Kalau airnya goyang, siapa yang masuk duluan, dia sembuh. Saudara, orang lumpuh udah ditaruh sama teman-temannya di pinggir kolam, saudara. Kan dia nggak bisa goyang, saudara. Begitu lihat goyang dia masuk, dia udah basah, udah kecebur, keluar orang lain yang sembuh karena dia keduluan. Kan waktu itu kayaknya malaikatnya iseng banget gitu, goyangkan sekali gitu, kecebur, nggak akan dapat. Mujizat yang terjadi ketika seseorang memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Tuhan yang kerja. Orang lumpuh itu dikatakan, bangun, berjalanlah, sekarang kau sembuh. Dia nggak bisa gerak. Tuhan yang gerak. Tapi ada mujizat, orangnya harus mau gerak. Pernah baca tentang wanita yang pendarahan 13 tahun? Apa yang dia katakan? Asal aku jamah jubahnya Yesus, aku sembuh. Dia harus berusaha. Orang Israel bisa sampai di Yeriko, Tuhan sudah runtuh temboknya, tapi orang Israel masih harus panjat untuk masuk ke negeri itu. Hari ini ketika semua penghalang tembok di hidup kita, Tuhan sudah runtuhkan, bagian kita gerak maju untuk sampai ke apa yang Tuhan janjikan. Yosua pasal 6 ini mengajarkan saya beberapa hal. Yang pertama, Tuhan selalu ada di setiap tantangan yang harus dihadapi. Yosua pasal yang kelima tadi katakan, ketika Yosua mulai bingung lihat sekelilingnya, malaikat Tuhan ada dan dia berkatakan, aku ada di sini. Lalu yang berikutnya, Tuhan beri jalan keluar di tengah tantangan yang harus dihadapi. Gimana caranya Tuhan? Diketokin satu-satu, main di tembok pakai palu, pakai apa, sudah nggak akan runtuh-runtuh. Tapi Tuhan kasih jalan keluar, aku yang runtuhkan, kamu tinggal keliling aja. Lalu yang ketiga yang saya pelajari ialah Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan itu pasti Tuhan berikan ketika kita mau bergerak untuk menang. Hari ini iman kita sedang ditambah oleh Tuhan. Karena apa? Iblis juga lagi nambah kekuatannya untuk runtuhkan kita. Tambah kekuatan kita dengan firman Tuhan. Yakini bahwa Tuhan ada bersama dengan kita selalu. Amin. Yosua pasal yang ke-7 sebagai bagian yang terakhir. Saya kasih judulnya Yosua pasal 7 ini ialah kesetiaan di tengah segala kemenangan. Perhatikan ayat yang ke-1. Ayat yang ke-1. Tapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang yang dikhususkan itu. Ketika mereka masuk Yeriko, Tuhan bilang begini, semua barang emas perak dikhususkan untuk Tuhan dan tidak boleh engkau ambil barang jarahan apapun, semuanya untuk Tuhan. Dan ada satu orang, Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah, dia ambil barang yang tidak boleh diambil. Dia ambil. Akibatnya apa? Bangsa Israel begitu masuk Yeriko, dia mengalahkan bangsa-bangsa di sekelilingnya, tapi ada satu yang belum terkalahkan, yaitu bangsa Ai. Lalu pengintai dikirim sama Yosua untuk lihat bangsa itu. Pengintainya balik lagi bilang sama Yosua, bos, nggak usah banyak-banyak lah bawa pasukan, itu mah kecil, cetel. Yang barusan aja kita menang, yang ini malah kecil, kirim aja lah beberapa orang ke sana. Nggak usah bawa semua banyak, dikirim sama Yosua, saudara.
Dikirim saudara. Kalah saudara. Bahkan yang luar biasanya saudara, waktu itu musuh yang dapat mengalahkannya dengan luar biasa. Di pasal yang ke-7 ayat yang ke-5, orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang. Orang Israel dikejar dari depan pintu gerbang sampai Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Ini orang Israel udah menang saudara, ngelawan bangsa yang kecil, sedikit, dikirim 3.000 cukup, kabur semua saudara, karena kalah. Kenapa mereka bisa kalah? Yosua protes sama Tuhan, Tuhan kenapa mesti begini? Dan Tuhan bilang karena ada orang yang gak menghargai aku. Dia mencuri apa yang tidak boleh aku perintahkan, tidak boleh. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara akan merugikan siapa ketika dia ambil? Ada yang dirugikan? Nggak ada. Kan itu mah barang jarahan. Saudara. Kalau orang Sunda bilang memenang manggih, ketemu gitu saudara, lagi ngenyerbu, ketemu, ada emas, dibawa. Ada yang rugi? Orang Israel? Nggak ada, bukan punya orang Israel. Tapi kenapa Tuhan marah? Tuhan lebih butuh ketaatan dibanding pengorbanannya kita. Bukan Tuhan udah setia sama Tuhan. Saya dari pagi, siang, sore, saudara. Kalau minggu Tuhan ikut sama Tuhan. Melayani Tuhan dengan luar biasa. Masa salah segitu aja Tuhan hitung-hitungan sama saya. Tuhan butuh ketaatan, butuh pengorbanannya kita. Dia butuh kita taat. Kan Tuhan kalau saya lakukan juga gak ada yang dirugiin, jemaat juga gak rugi. Jadi mas saya sendiri urusannya. Betul, sama seperti Akan. Gak ada yang dirugikan orang Israel, bahkan Tuhan pun tidak dirugikan. Tapi Tuhan butuh ketaatan. Makanya saya kasih judul di Yosua pasal 7 ini, kesetiaan di tengah segala kemenangan. Kenapa iman kita harus ditambah dengan pengetahuan? Karena Tuhan mau kita tetap setia. Di tengah kemenangan yang pasti Tuhan akan beri. Biasanya manusia pada umumnya seperti pasal 7 ayat 1 berubah setia. Hari ini Tuhan ajarkan kita, jangan abaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau hari ini Tuhan menuntut kita untuk semakin setia, setialah sama Tuhan. Apa barometernya, ukurannya setia sama Tuhan? Oh, pagi bangun tidur berdoa, siang berdoa, sore berdoa, malam baca Alkitab, siang baca Alkitab, enggak cari duit. Yo, terus. Enggak. Arti setia, hiduplah jujur di hadapan Tuhan. Saya bagikan satu ayat, saya dapat dari kitab. Saya punya satu versi Alkitab yang tulisannya ialah BDMC. BDMC ini ialah Alkitab Berita Baik. Jadi Alkitab Berita Baik ini Amsal 4 ayat 27 ini mengatakannya begini. Jauhkan dirimu daripada kejahatan dan hiduplah dengan jujur. Jangan menyimpang sedikit pun dari jalan yang benar. Apa hidup yang jujur? Hidup yang jujur ialah hidup, perkataan dan perbuatan sama. Itu hidup yang jujur. Seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan yang berkhotbah, bukan harus siapkan khotbahnya seperti ini. Tapi yang harus disiapkan ialah hidupnya untuk mengkhotbahkan ini kepada orang lain. Karena kalau tidak, kata Tuhan, lebih baik batu kilangan kamu taruh di leher kamu dan kamu dibuang ke laut. Apa yang dikatakan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu hidup jujur. Bagaimana kita hidup setia? Jujur di depan Tuhan. Kalau lemah, akui kita lemah. Jatuh, akui kita jatuh. Tidak ada orang yang bisa sempurna. Tetapi orang akan jadi sempurna ketika dia mau jujur di mata Tuhan. Kalau aku jatuh, aku katakan Tuhan aku jatuh. Tuhan aku marah,
Tuhan aku punya kedagingan yang kuat. Tuhan aku punya godaan yang luar biasa. Tuhan aku pengen begini, aku pengen begitu, aku pengen begini, aku pengen begitu. Dengan teknologi yang luar biasa Tuhan aku mudah sekali jatuh. Jujur. Saya bisa pura-pura? Bisa, saudara gak akan pernah tahu hati saya. Gak pernah tahu juga tindakan saya di luar. Orang saya di Bandung, Bapak Ibu saudara di Cianjur. Tapi Tuhan bisa buka semuanya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan dalam hidup kita. Makanya hari ini Tuhan ingatkan kita, tambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya hidup yang saleh, hidup yang berkenan di mata Tuhan, yang selalu rindu sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau tambahkan pengetahuan itu dalam hidup kita setiap saat. Tantangan harus dihadapi? Ya. Kemenangan dikasih? Ya. Tapi ketika kita menang, jangan kita berubah untuk tidak setia. Karena Tuhan mau beri kita sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Mujizat? Amin. Dia akan berikan dalam hidup kita. Apa yang kita rindukan, lagu tadi mengatakan, Bapa yang mengerti, segala yang kuperlu, Dia siapkan buat kita. Tinggal kita apa? Bersyukur sama Dia. Amin. Karena hidup yang diberikan pada kita lebih daripada segala-galanya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan saya mau ajak kita naikkan satu pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita yang perlu kemurahan Tuhan katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Selagi kita yang pujiannya, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari dengan hati yang rindu katakan, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan selagi kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih
dari hidup. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu lebih dari hidup yang kami lakukan setiap hari. Sehingga kami boleh meyakini Tuhan, di tengah segala hal yang harus kami jalani dalam hidup ini, di tengah segala rutinitas yang harus kami lewati hari-hari ini, kami tahu Tuhan itu tidak lepas dari segala tantangan dalam hidup ini. Bahkan terkadang tantangan itu Tuhan sering mengecoh kami, membuat kami menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami berterima kasih karena kemurahan-Mu yang melebihi segala-galanya Tuhan, membuat kami boleh senantiasa menyadari bahwa saatnya Tuhan kami diperluas oleh Tuhan dalam hidup ini. Segala tindakan kami juga diperluas oleh Tuhan. Bahkan pengalaman hidup kami juga Tuhan setiap hari diperluas oleh Tuhan menjadi semakin indah lagi. Namun kami sadar juga Tuhan, kami harus hadapi segala tantangan itu di hidup ini. Dan terima kasih karena kami percaya Tuhan menambahkan pengetahuan dalam hidup kami, supaya kami punya hati yang bijaksana, supaya kami juga punya keyakinan bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami dan selalu bersama dengan kami dan siap memberikan kemenangan itu dalam hidup kami. Sadarkan kami Tuhan, tambahkan kepekaan kami untuk kami selalu melihat, merasakan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat-Mu di Cianjur akan semakin peka mendengar suara Tuhan, akan semakin peka merasakan hadirat Tuhan, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat keluarga-keluarga di tempat ini. Kami yakin Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau tetap bersama dengan kami, melimpahkan kemenangan itu dalam hidup kami. Mampukan kami, sadarkan kami untuk mengukur diri kami, memperhatikan hidup kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga yang ada di tempat ini Tuhan. Tambahkan rasa setia kepada-Mu ya Bapa. Dan biarlah di tengah-tengah kesetiaan ini Tuhan, tambahkan hikmat-Mu untuk kami semua Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan nyatakan malam hari ini. Kami percaya Bapa, kasih-Mu akan tetap menuntun dan menyertai kami di tengah-tengah segala yang harus kami jalani. Dan kami percaya sepanjang minggu ke depan kami akan terima mujizat dari Tuhan setiap hari dalam hidup ini, karena Engkau mengasihi dan sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mari jemaat arahkan hati kita pada Tuhan, karena Allah di dalam nama Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya rindu untuk memberkati kita. Hati yang senantiasa takut pada Tuhan, hati yang senantiasa tunduk pada Tuhan, hati yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, hati yang selalu rindu nama Tuhan ditinggikan, hati yang selalu rindu melakukan semua perbuatan baik dalam hidupnya, dan hati yang selalu rindu untuk mengasihi sesamanya, bahkan hati yang selalu rindu supaya Injil ini boleh didengar, dirasakan, dan dilihat oleh banyak orang. Hati yang seperti ini yang Tuhan akan berkati berlimpah-limpah, dan Allah kita Allah yang setia akan menyertai kita dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Immanuel, kita sebut Immanuel, Tuhan serta dengan kita, kita sebut
Amin. Silakan ambil waktu sejenak bersaat teduh sebelum kita meninggalkan ruangan ibadah kita malam hari ini. Amin.